dikenal tetapi namanya dituliskan di Al-Quran. Nabi Harun adalah salah satu nabi yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun adalah saudara Nabi Musa. Orang tua mereka memiliki hubungan kakak dan adik. Nabi Musa meminta langsung kepada Allah untuk menjadikan Harun sebagai utusannya. Hal ini agar Nabi Harun bisa membantu Nabi Musa, membantu untuk menyebarkan dakwah bersamanya menghadapi Fir'aun. Fir'aun terkenal begitu kejam. Ia adalah raja yang begitu keras pada orang lain, terutama pada Bani Israel. Nabi Musa dan Nabi Harun harus menghadapi Fir'aun yang memiliki sifat yang demikian itu. Nabi Harun sebagai juru bicara dari Nabi Musa, banyak argumen yang mulai terlontar pada Fir'aun. Nabi Harun berbicara dengan lembut pada Fir'aun. Ia mengemukakan semua kebenaran yang ia yakini, namun Fir'aun masih tetap menolaknya. Suatu hari, Nabi Musa pergi ke Bukit Sinai. Ia beruzlah selama 40 hari untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kepergian itu, Nabi Musa menitipkan semua urusan kepemimpinan kaumnya pada Nabi Harun. Nabi Harun bertugas untuk mengawasi serta membimbing kaumnya agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, juga mengingatkan mereka agar tidak menyekutukan Allah ataupun berbuat kemungkaran. Sebelumnya, Nabi Musa pamit untuk 30 hari saja, namun ia menambahnya 10 hari. Semua itu karena ia mendapat lembaran kitab Taurat untuk petunjuk kaumnya. Saat Nabi Musa melakukan uzlah, Nabi Harun memimpin kaumnya. Mengetahui bahwa Bani Israel pemimpinnya adalah Nabi Harun yang begitu lembut, datanglah Samiri. Ia kemudian memanfaatkan kesempatan itu. Ia menyusun sebuah siasat untuk membuat Bani Israel menyembah berhala. Patung dari anak sapi yang terbuat dari emas lalu ia hadirkan. Terdapat lubang yang ketika tertiup angin dan melewatinya, patung ini seolah berbicara. Hal itu membuat sebagian dari Bani Israel tertarik. Mereka mulai menyembah patung anak sapi dari emas ini. Nabi Harun yang mengetahui hal itu begitu marah. Ia berusaha mengingatkan mereka. Ia mengajak mereka untuk tetap berada dalam ketaatan, namun yang terjadi justru kaumnya mengancamnya. Mereka mengatakan akan menyiksa serta juga membunuh Nabi Harun jika ia terus melarang mereka. Setiap hari Nabi Harun mengingatkan mereka, namun mereka terus mendustakannya. Hal itu membuat Nabi Harun menjadi tak berdaya dan tak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya bisa mendoakan mereka agar tersadar dengan apa yang mereka perbuat. Selanjutnya, saat Nabi Musa pulang dari uzlahnya, ia melihat kaumnya menyembah berhala. Ia begitu marah dan bergegas menemui Nabi Harun. Nabi Musa tak mampu mengendalikan marahnya dan rasa kecewanya. Ia melemparkan lembaran Taurat dan mempertanyakan serta juga menyalahkan Nabi Harun. Ia memegang rambut saudaranya itu dengan tangan kanannya, sedang tangan kirinya menarik jenggot Nabi Harun ke arahnya. Musa begitu marah. Ia bertanya mengapa Harun membiarkan kaumnya menyembah berhala. Namun Nabi Harun dengan lembut menjelaskannya. Ia mengatakan apa yang sedang terjadi pada Nabi Musa. Ia telah mengingatkan mereka, memberi petunjuk, namun mereka justru mengancam Nabi Harun dan menganggap lemah. Mereka berkata akan membunuh Nabi Harun, maka janganlah Nabi Musa memperlakukannya seperti ini. Hal itu hanya membuat para pembangkang merasa senang pada kemalangan Nabi Harun. Nabi Musa yang begitu marah akhirnya mengetahui bahwa ini semua adalah perbuatan dari Samiri. Ia mengusir Samiri dan kaumnya serta melenyapkan patung berhala dari emas tersebut. Allah mengazab Samiri beserta kaumnya. Al-Quran mengabadikan kejadian itu dalam surat Al-A'raf ayat 150.
Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, dia berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Musa pun melemparkan lau-lau atau Taurat itu dan memegang kepala saudaranya Harun sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim."